Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa dimanapun sahabat kabari berada, Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan penyertaannya semakin nyata, serta pertolongan dan juga berkat-berkat Tuhan diberikan bagi sahabat kabari. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah tenang. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, tenang itu sangat penting. Sebab ketika kita tidak bisa tenang, maka kita tidak akan bisa fokus dalam mengerjakan apapun. Beberapa hari yang lalu, saya menyaksikan atau menonton pertandingan sepak bola. Ketika saya melihat pertandingan sepak bola tersebut, ada hal yang menarik yang saya lihat. Pada waktu itu pertandingan antara Portugal dan juga Belgia. Di dalam pertandingan tersebut yang saya maksud menarik adalah ketika saya melihat kiper daripada Belgia, ketika dia digempur dengan berbagai tendangan untuk membobol gawangnya, saya melihat ketenangan yang dimiliki oleh kiper daripada Belgia ini. Sehingga ketika bola mengarah ke gawangnya, dia masih bisa menangkap bola tersebut. Sehingga sampai selesai pertandingan tersebut, kiper tersebut tidak mengalami kebobolan. Dan saya yakin dan percaya rahasia daripada keberhasilan kiper tersebut selain kerjasama tim, tetapi secara pribadi yang dimiliki oleh kiper tersebut adalah ketenangan. Ketenangan inilah yang membuat dia bisa fokus dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjaga gawang. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 8 buat kita semuanya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, hal yang membuat seseorang tidak bisa tenang adalah ketika dia mendua hati, atau ketika hatinya mulai bercabang, atau ketika pikirannya mulai bercabang. Ini yang membuat seseorang itu tidak bisa tenang. Dan perlu kita memahami bersama, ketika pikiran kita berkecamuk, kita memikirkan berbagai hal, banyak hal, otomatis itu akan mempengaruhi kepada keadaan kita. Ketika mau melakukan sesuatu pekerjaan, kita tidak akan bisa fokus dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan sempurna, karena hati kita sudah mendua. Dan perlu kita pahami, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, jadi untuk kita bisa tenang, jangan sampai kita mendua hati. Ini yang harus kita jaga. Pertama sekali, kita harus jaga kondisi hati kita, kondisi pikiran kita, supaya tidak mendua. Sebab ketika mendua, maka otomatis itu akan terbagi ke A dan ke B. Semuanya akan dipikirkan secara bersama-sama. A punya masalah sendiri, B punya masalah sendiri, sedangkan kita sendiri punya masalah sendiri. Maka akan terbagi-bagilah pikiran itu, dan ketika sudah terbagi-bagi, maka hidup kita tidak akan tenang. Oleh karena itu, kita perlu untuk menjaga suasana hati kita untuk tidak mendua hati. Tetap fokus kepada apa yang saat ini saudara kerjakan, tetap lakukan dengan ketenangan. Sebab dengan ketenangan tersebut kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik dan dengan luar biasa. Sudah pasti hasilnya akan lebih baik dan akan mendatangkan keberkatan buat kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang tidak kalah penting supaya kita bisa tenang, kita harus dekat dengan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mungkin dalam keadaan situasi yang sulit seperti sekarang ini,
pandemi atau corona yang saat ini tidak selesai atau belum ada sesuatu yang bisa menjanjikan bagi kita semuanya bagaimana pandemi ini selesai, tetapi justru variannya ada yang baru, varian Delta yang katanya lebih ganas. Hal-hal ini bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk tidak bisa tenang dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi belakangan ini. Bahkan kita juga pasti akan terpengaruh dengan pekerjaan kita. Kita tidak bisa tenang. Bahkan kadangkala kita memikirkan bagaimana keluarga kita, bagaimana pasangan hidup kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana orang tua kita. Itu lumrah dialami oleh banyak orang saat-saat ini. Tetapi untuk mengatasi tersebut, untuk kita bisa tenang, dikatakan tadi dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita bangun jam-jam doa yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita dengar-dengar akan suara Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Supaya Tuhan memberikan ketenangan dalam diri kita. Untuk menghadapi situasi-situasi sulit sekarang ini. Untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Percayalah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, daripadanya lah keselamatanku. Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita ketika kita dekat padanya. Tuhan akan menyelamatkan kita dalam melewati segala masa-masa pandemi ini. Tuhan akan memberikan perlindungan dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, dan memberkati kita semuanya. Mari dekatlah pada Tuhan. Bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita akan bisa tenang dan kita akan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus dalam masa-masa sulit sekarang ini, masa-masa pandemi, masa corona yang terjadi bukan hanya di kota kami, di negara kami, tetapi di semua belahan dunia ini Tuhan. Tuhan, hal-hal ini bisa membuat hati kami bercabang dan bisa membuat kami Tuhan tidak bisa tenang. Tapi kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami supaya kami tidak mendua hati dan supaya kami dekat kepada Tuhan. Sebab hanya dekat kepada Tuhanlah kami bisa tenang dan kami akan terselamatkan. Biar Kau menjamah hati kami, supaya kami memiliki roh yang luar biasa untuk tetap rindu, dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan melalui jam-jam doa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semuanya, perlindungan bagi kami semuanya. Kami sehat, keluarga kami sehat, dan orang-orang yang kami kasih sehat semuanya, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.